Kita akan bersama-sama melakukan proses pemurnian batin. Dan untuk itu, cobalah untuk duduk dengan tegak. Lekatkan lidah ke langit-langit mulut, agar sirkulasi energi yang ada di dalam tubuh kita dapat mengalir dengan baik. Karena proses pembersihan rekaman-rekaman bawah sadar kita membutuhkan energi yang cukup besar untuk membantu mendilit semua rekaman-rekaman negatif yang ada dalam pikiran bawah sadar kita. Selama proses ini, teruslah melekatkan lidah ke langit-langit dan cobalah untuk rileks. Pejamkan mata. Sadarilah tubuh fisik kita. Tarik pikiran kita menuju tubuh fisik. Dan fokuslah berada di tempat ini. Karena kita harus mempunyai waktu untuk diri kita. Memahami dan mengenali diri kita. Soul reflection adalah untuk memahami lebih dalam apa yang telah kita rekam dalam seluruh proses hidup kita dan memilah hal-hal yang negatif kita delete dan hal-hal yang positif kita radiasikan sehingga kualitas hidup kita menjadi lebih baik lagi. Sadarilah saya jiwa, karena semua rekaman proses kehidupan merupakan bagian dari jiwa kita. Saya terhubung dengan jiwa luhur saya. Dalam proses ini, bagi yang beragama Islam, terhubunglah dengan Nabi Muhammad. Bagi yang Hindu, terhubunglah dengan Betara Yang Guru. Bagi yang Katolik atau Kristen, terhubunglah dengan Yesus. Bagi yang Buddha, terhubunglah dengan Sang Buddha. Dan bagi yang Konghucu, terhubunglah dengan Nabi Konghucu. Kita membutuhkan beliau semua sebagai jembatan kita untuk dapat terhubung dengan kekuatan Tuhan. Karena beliaulah merupakan jiwa-jiwa yang terpilih, yang mampu menyampaikan sabda Tuhan, sehingga kita memahami untuk apa kita dilahirkan, dan bagaimana proses hidup kita selanjutnya. Dengan hal inilah kita mengenal kebesaran Tuhan. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada beliau sebagai jembatan kita menuju Tuhan. Dan kita pun terhubung dengan Tuhan. Biarkan cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Niatkan dan afirmasikan. Karena ketika kita meniatkan, maka kita membuka diri untuk cahaya Tuhan memasuki tubuh kita. Biarkan cinta Tuhan memasuki tubuh kita. Dan biarkan energi Tuhan memasuki tubuh kita. Tuhan, aku bersyukur karena aku mempunyai waktu untuk mengenali diri. Tuntun dan bimbinglah aku ya Tuhan. Dan biarkan cahaya cinta serta energimu membantu aku untuk dapat mendilip semua rekaman-rekaman negatif yang berada di pikiran bawah sadar saya. Marilah kita mengamati satu persatu proses hidup kita dan menyelesaikannya berdamai dengan diri kita sendiri.
Tentunya kita semua mempunyai rekaman-rekaman, trauma-trauma, atau hal negatif lainnya yang masih belum terselesaikan. Satu persatu akan kita urai agar kita dapat merasa lebih tenang dan lebih damai. Sadarilah bahwa dalam hidup ini kita tidak pernah bisa memilih ibu atau bapak untuk diri kita. Karena ini bagian dari takdir atau karma yang harus kita terima. Dalam proses kehidupan, kita berada 9 bulan 10 hari di dalam kandungan ibu. Dan semua rekaman-rekaman kejadian ketika kita berada di dalam kandungan ibu pun terekam di dalam diri kita. Ada ibu yang penuh cinta menyongsong kehamilannya. Tapi ada juga ibu yang tidak siap secara batin dan menolak buah kehamilannya. Dan tanpa kita sadari, itu semua terekam di dalam diri kita. Ada ibu yang mencintai kita, dan kita sangat bersyukur dengan ibu kita. Tapi ada ibu yang bertentangan dengan kita, sering membuat luka di dalam diri kita, dan kita tidak bisa menghindar dari ini semua. Bayangkanlah ibu kita, dan itu bagian dari takdir atau karma yang harus kita terima. Bayangkanlah semua perlakuan ibu kita, dan maafkanlah ibu kita. Cobalah untuk menerima ibu kita apa adanya. Kita tahu ibu kita telah berjuang untuk dirinya, untuk kita juga. Mereka juga berupaya untuk mencintai kita. Tapi tentunya dalam proses ada saja pergesekan yang muncul, dan mungkin itu melukai hati kita. Cobalah untuk berdamai dengan semua kejadian-kejadian masa lalu kita yang terhubung dengan ibu kita. Maafkan mereka secara batin. Kita tidak boleh membawa dendam, apalagi terhadap ibu. Kita harus mampu menyelesaikannya. Ingatlah semua dan maafkanlah ibu kita lebih dalam lagi. Terimalah beliau apa adanya. Jangan biarkan kemarahan ini membelenggu kita, tetapi bebaskanlah diri kita dan pahamilah bahwa inilah takdir kita, bahwa inilah karma kita. Terimalah ibu kita apa adanya. Dan kita pun sedang bertumbuh. Kita juga menyakiti hati beliau. Kita seringkali membuat mereka marah. Bayangkanlah ibu dan mintalah maaf. Bahwa kita belum sepenuhnya mampu menjadi anak yang baik untuk beliau. Maafkanlah saya, ibu. Saya akan berjuang dan bertumbuh. Maafkanlah bahwa selama ini saya telah merepotkan ibu. Ibu telah memelihara saya, memberi cinta, membuat saya terlahir dan hidup dalam kehidupan ini. Maafkanlah saya. Lepaskanlah rasa bersalah, karena ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan sadarilah, ini memang harus terjadi demikian. Pahamilah dan maafkanlah diri kita sendiri.
Sekarang kita akan meningkat pada proses pemurnian batin kita dengan Bapa. Dan Bapa adalah bagian dari takdir atau karma juga yang harus kita terima. Ada yang Bapa penuh cinta, tapi ada juga yang mempunyai Bapa yang keras dan selalu membuat kita terluka. Dan semua itu tidak bisa kita hindari. Apapun perbuatan Bapa yang membuat kita luka, kita harus mampu memaafkan beliau. Karena beliau juga yang membuat kita bisa terlahir di dunia ini. Maafkanlah Bapa kita dan pahamilah. Seringkali seorang laki-laki sulit untuk mengungkapkan cinta. Mereka selalu menutupi kelemahan dan seringkali berbuat dengan kemarahan. Maafkanlah orang tua kita dan cobalah menerima Bapa kita apa adanya. Lepaskanlah dendam. Mungkin kata-kata Bapa kita melukai hati kita, atau mungkin kekerasan yang mereka lakukan benar-benar membuat trauma di dalam diri kita. Padahal kita hanya ingin dipeluk, kita hanya ingin dihargai, kita hanya ingin dianggap ada, bahwa inilah saya. Tapi mungkin Bapak kita tidak bisa berlaku seperti itu, sehingga kita tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri. Maafkanlah orang tua kita, dan jangan lupa mintalah maaf. Mereka telah berupaya banyak untuk kita. Kita lihat betapa mereka bekerja keras untuk membuat kita sukses. Sedangkan kita masih suka membuat mereka marah dan terluka. Mintalah maaf bahwa kita belum sempurna menjadi seorang anak. Maafkan saya, Bapa. Dan jangan terus memenuhi diri dengan rasa bersalah. Maafkan juga diri kita. Lihatlah bahwa semua ini adalah proses bertumbuh. Kita telah berlatih dengan orang tua kita. Bersyukurlah, mereka telah membantu kita untuk memahami kehidupan ini. Sekarang bayangkan juga orang-orang yang terhubung dengan diri kita, dengan suami, istri, atau pasangan kita. Sadarilah mereka telah hadir mengisi hidup kita. Disinilah kita juga bergesek. Tidak semuanya penuh dengan cinta. Tapi mungkin ada hal-hal yang membuat trauma, membuat luka batin. Pahamilah mereka bahwa ini adalah bagian juga dari takdir atau karma yang harus kita terima. Kita belajar dari mereka. Terimalah mereka apa adanya. Maafkanlah mereka dan lepaskanlah dendam. Kita juga tidak sempurna. Mintalah maaf kepada mereka. Lakukan juga untuk semua orang yang telah kita temui dalam proses hidup. Tidak ada yang mulus. Pasti di antara kita ada gesekan. Karena pergesekan itulah yang membuat kita lebih sabar dan membuat kita belajar untuk lebih bijaksana. Bayangkan semua orang, maafkanlah mereka semua. Dan bebaskan diri kita dari luka batin. Bebaskanlah diri kita dari sakit hati, penderitaan, kesedihan. Jangan biarkan itu berada di dalam diri kita. Kita layak untuk bahagia. Kita harus mampu bangkit dari semua keterpurukan.
Ketika seseorang mampu memaafkan lebih dalam, maka mereka akan bisa menerima kondisi itu. Dan ketika mengingat, tidak ada lagi sakit hati di dalam diri kita. Beban-beban telah terlepaskan. Dan kita harus menjalani hidup kita. Terus maju, penuh semangat. Lepaskanlah ketidakpercayaan diri. Lepaskanlah kecemasan. Lepaskanlah ketakutan. Karena saat ini kita telah berserah seutuhnya kepada Tuhan. Yakinlah, bersama Tuhan saya pasti bisa. Saya pasti kuat menjalani proses hidup. Karena saya menjadi lebih ikhlas. Bersama Tuhan, saya yakin hidup saya akan menjadi lebih baik. Karena Tuhan mencintai saya. Penuhilah diri kita dengan cinta Tuhan. Dan biarkan cinta Tuhan menyembuhkan luka batin kita. Karena hanya kekuatan Tuhanlah yang mampu menyembuhkan luka batin kita. Tuhan, sembuhkanlah luka batinku. Karena aku layak untuk bahagia. Biarkan ini menjadi masa lalu. Dan aku menerima masa laluku dengan ikhlas. Bahwa itu memang harus terjadi apa adanya. Biarkan hari ini aku layak dengan cinta Tuhan. Mengisinya dengan penuh cinta. Sehingga jiwaku layak untuk bahagia. Bahagia adalah pilihan. Aku memilih untuk bahagia. Aku tidak akan membiarkan terluka terus-menerus, sedih, kecewa, sakit hati. Aku telah melepaskan semuanya. Aku yakin bersamamu aku pasti bisa. Tuhan, aku berserah hanya kepadamu. Aku mempersembahkan hidupku hanya kepadamu. Tapi aku masih harus tetap berusaha agar aku dapat menjalani proses hidup ini hingga akhir. Hingga aku mampu kembali kepadamu. Aku bersyukur Tuhan. Aku mampu mengikhlaskan semua beban-beban ini lepas dariku. Aku bersyukur aku bisa melepaskan keterikatanku dengan masa laluku. Aku bersyukur hari ini aku berdamai dengan diri sendiri. Aku menerima semuanya. Bahwa itu adalah proses pembelajaran untuk menjadi lebih kuat lagi. Bersamamu, aku pasti bisa. Bersamamu, aku yakin hidupku akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan atas cinta yang luar biasa. Dan aku akan meradiasikan cinta ini untuk orang tuaku. Bayangkan ibu dan bapak kita. Katakan aku mencintai kalian. Bayangkan saudara-saudara kita. Dan katakan aku mencintai kalian. Bayangkan pasangan kita.